ada 8 sebab seseorang itu membuat karya atau sebuah karya itu ditulis. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah karya, maka barangkali 8 sebab ini jadi alasan bagi kita untuk hal tersebut. Yang pertama, jadi tujuan atau ya sebab karya itu ditulis, yang pertama, membuat atau menciptakan yang sebelumnya tidak ada. Menciptakan sesuatu yang belum ada. Ya, jadi ketika belum ada suatu cabang ilmu, maka dia tulis cabang ilmu tersebut. Yang kedua, mengumpulkan sesuatu yang terpisah. Jadi ada misalnya tulisan-tulisan tapi masih berserakan, kemudian dikumpulkan, dihimpun. Ya. Yang ketiga, melengkapi atau menyempurnakan sesuatu yang kurang. Jadi misalnya sebelumnya sudah ada tulisan tentang ilmu tertentu, tapi dinilai di kemudian hari ditemukan kekurangan-kekurangan, maka dilengkapi, ya. Maka dilengkapi. Kemudian yang keempat, mensyarah atau merinci, menjelaskan sesuatu yang susah. Ada buku misalkan sudah ditulis tapi susah, kemudian dirinci, disyarah. Itu yang keempat. Yang kelima, meringkas yang panjang. Jadi misalnya ada kitab dan panjang, maka dia ringkas. Maka diringkas. Kemudian yang ke-6, sesuatu yang ini hampir mirip dengan yang kedua, ya. Sesuatu yang berserakan kemudian disusun rapi. Biasanya ini sesuatu yang bentuknya nasr dijadikan manzumah atau sebaliknya. Kemudian yang ketujuh, ada tulisan tapi terdapat banyak kesalahan, maka kemudian sebagai pentasihnya yang mengkoreksinya. Ya. Dan yang kedelapan, menentukan secara terperinci atau jelas sesuatu yang sebelumnya mubham, yang rancu. Nah itu 8 sebab seorang itu menulis atau tujuan dari menulis. Jadi kalau kita ingin menulis sesuatu, perhatikan 8 ini. Tujuan kita apakah ada terhadap hal tersebut atau tidak ada. Dan tentu tujuan utama kita ingin mendapatkan pahala dari karya kita, bermanfaat. Nanti dibaca oleh umat, kemudian diamalkan, itu akan menjadi ladang pahala bagi kita. Taib. Sini dikatakan qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, yang bagi
ayya'taniya bitasnif idza ta'ahhala lahu. Selayaknya seorang guru itu menaruh perhatian terhadap menulis apabila dia sudah layak untuk itu. Jadi seorang yang sudah dinilai layak, maka silakan menulis. Paling minimal mencatat untuk dirinya sendiri. Ya. Dan dinasihatkan oleh beberapa ulama, terutama yang para pelajar atau talib di Mauritania, di Singkit, sebagian cara belajar mereka setelah pulang dari majelis, dari madrasah umpamanya, saat itu juga atau malam harinya mereka meringkas dari hasil belajarnya. Tidak kemudian menunggu besok, lusa, dan sebagainya. Karena ibaratnya ilmunya masih hangat gitu ya. Maka kita pun dengan demikian akan ilmu tersebut akan terulang lagi. Jadi hal tersebut akan membantu dalam menjaga ilmu ya, yang kita pelajari sebelum lupa. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Nawawi beberapa faidah dari menulis. Fabihi, dengan menulis, yattali'u ala haqa'iqil ilmi wa daqa'iqih. Dengan menulis, dia akan mengetahui hakikat-hakikat ilmu dan detail-detailnya. Ya. Tentu tidak asal menulis. Dia akan mengkaji ulang, ya. Kemudian membuka sumber yang lain dengan menulis tersebut. Dan di sini dikatakan wa yasbutu ma'ah. Ilmu itu akan kokoh bersamanya. Nah, ini penting. Ya. Makanya di antara sebab ilmu itu terjaga ya dengan kita menulisnya. Dan ini perintah Nabi SAW. Ketika kita belajar, kita tulis. Dan gak mesti tulisan kita ini dipublish atau umpamanya dicetak, dijual, nggak mesti. Paling minimal buat bahan murojaah kita atau di kemudian hari kita mengajar, dipakai sebagai bahan ajar, bahan panduan. Li'annahu, karena sungguhnya dia yautarruhu ila kathratit taftish wal mutala'ah. Jadi dengan menulis tersebut akan memaksanya untuk kathratit taftish, banyak memeriksa, wal mutala'ah, dan mengkaji. Ya. Jadi dengan menulis itu kita akan terpacu untuk memperbanyak memeriksa, memutola'ah. Ya. Kemudian wat tahqiq wal murajaah. Wat tahqiq, meneliti, wal murajaah, mengulang. Wat tila'i ala mukhtalifi kalamil a'immah wa muttafiqihi. Kemudian mengetahui terhadap perbedaan perkataan para ulama dan yang disepakatinya. Jadi kita membaca, membandingkan dan lain sebagainya, itu akan membuka wawasan kita. Itu faidah ya. Wa sahihihi min dha'ifihi. Wa wadhihihi min mushkilihi. Dia jadi tahu sesuatu yang jelas dari yang iskal, sesuatu yang sahih dari yang dhaif.
Wa jazlihi min raqiqihi, sesuatu yang kuat dari yang lemah. Wa ma la i'tirada alaihi min ghairihi, dan sesuatu yang tidak bisa disanggah lagi. Wa bihi, dan dengannya, yattasifu al-muhaqqiqu bisifatil mujtahid. Dengan hal tersebut, maka muhakkik itu tersifatilah dengan seorang mujtahid. Ya. Jadi ini faidah menulis. Yang pertama, mengetahui hakikat ilmu dan detail-detailnya. Yang kedua, ilmu akan kokoh bersamanya. Kenapa akan kokoh? Karena dia akan terpicu, banyak memeriksa, banyak mutola'ah, banyak menteliti. Ya. Jadi yang kedua akan kokoh ilmunya. Yang ketiga, dia akan mengetahui mana sesuatu yang disepakati oleh para ulama, mana yang diperselisihkan. Dia akan mengetahui mana sesuatu yang jelas dari yang susah. Dia akan tahu mana yang sahih dari yang dhaif, mana yang kuat dari yang lemah. Dan dia akan tahu sesuatu yang tidak bisa disanggah lagi. Ini faidah dari menulis. Sebagian ulama memberikan faidah terkait seorang itu jika menulis. Ya. Dan faidahnya mirip-mirip yang tadi disebutkan. Seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau mengatakan aktivitas menulis itu akan yuqawi an-nafs, menguatkan jiwa. Wa yusabbitul hifdha, mengokohkan hafalan. Kemudian akan mencerdaskan. Ya. Dan yang selainnya. Banyak sekali yang beliau sebutkan yang pada dasarnya menulis itu banyak keutamaan, baik bagi dirinya maupun orang lain. Dan seperti yang tadi disebutkan, tujuan utama itu kita ingin mendapatkan pahala dari tulisan kita. Karena ketika kita mati, ya amalan kita terputus, kecuali diantaranya ilmu yang dimanfaatkan. Tulisan kita pun seperti itu. Bahkan ada perkataan dari Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Ini perkataan luar biasa, kata beliau. Al-Musannaf, sebuah karya itu, waladul alim al-mukhallad, adalah anak seorang alim yang kekal. Jadi sebuah karya itu merupakan anak dari seorang mu'alim, dan itu yang paling kekal. Ya, kalau anak biologis terbatas waktu, ya, hanya bisa mendoakan kita ketika masih hidup. Tapi kalau sudah wafat ya nggak bisa lagi. Beda dengan tulisan ilmu. Ilmu bisa terus menerus. Ya. Makanya ilmu yang dimanfaatkan itu baik melalui tulisan maupun pengajaran. Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tulisan itu atwalul istimrar, lebih lama kekekalannya, terus menerusnya. Jadi itu tentang menulis. Yang paling penting seorang pelajar itu menulis buat dirinya,
buat dirinya sendiri. Dan tujuannya harus lillah, bukan selainnya. Jangan misalnya ya ingin dengan tulisannya tersebut dia jadi terkenal atau memperoleh dunia dan selainnya. Nah, ini tujuan yang keliru. Dan biasanya nggak langgeng perkara seperti itu. Para ulama dulu misalnya yang disepakati ya, dan ini dinilai oleh para ulama sebagai tanda keikhlasan. Seperti kitab Riyadhus Shalihin, masih karya Imam Nawawi. Tidak ada satu masjid pun, ini kata para ulama, umumnya masjid itu pasti ada kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini menunjukkan penilaian para ulama tentang keikhlasan Imam An-Nawawi dalam menulis kitab tersebut. Juga biasanya banyak syarah yang lahir dari kitab tersebut. Ini menunjukkan keberkahan. Ya. Ini menunjukkan keberkahan. Juga Imam Malik rahimahullah, beliau punya kitab Al-Muwatta, kumpulan hadis. Dulu banyak yang nulis juga hadis di zaman beliau. Sampai ya beliau ada yang berkata, ini yang nulis kitab tuh banyak. Terus kata Imam Malik, maka nalillah fahuwa baq. Apa-apa yang dipersembahkan untuk Allah, itulah yang akan kekal. Apa-apa yang dipersembahkan untuk Allah, itulah yang akan kekal. Jadi yang paling penting buat diri kita sendiri. Dan dulu banyak para ulama yang menulis, tapi baru ketahuan setelah ulamanya wafat. Seperti Al-Imam Al-Mawardi, ya. Kemudian juga Imam Asy-Syibawayh. Baru ketahuan karyanya setelah beliau-beliau wafat, rahimahumullah. Jadi yang paling penting buat diri kita dulu sebagai catatan, dan itu menunjukkan keseriusan kita dalam belajar. Ilmu itu dijaga dengan tulisan. Orang kalau belajar terus tidak menulis atau tidak merangkum, maka ilmunya itu akan sedikit yang dia peroleh. Karena akal kita, ingatan kita sangat terbatas. Taib. Kemudian di sini ada nasihat dari beliau. Wal yahdhar kullal hadri. Hendaklah berhati-hati. Ayyashra'a fi tasnifin lam yata'ahal lahu. Hendaklah dia berhati-hati terburu-buru bersegera dalam menulis padahal belum layak. Padahal belum layak. Kenapa? Fa inna dzalika yadurruhu. Karena hal tersebut akan membahayakannya. Fi dinihi, dalam agamanya, wa ilmihi, ilmunya, wa irdihi, dan kehormatannya. Jadi jangan terburu-buru menulis kemudian dia belum layak terhadap ilmu tersebut, ya. Maka sebagian ulama mengatakan kalau seseorang menulis, ya, menulis sebuah kitab, maka dia sedang atau harus mempersiapkan komentar dari manusia. Harus siap dipuji ataupun dicela. Karena ya nanti orang yang lebih berilmu akan menilai hal tersebut. Orang yang berilmu akan menilai hal tersebut. Sehingga perlu hati-hati. Dan jangan malu juga ketika kita mendapati kesalahan atau ada yang mengkoreksi dari tulisan kita. Ya kita terima selama itu memang hal yang benar. Justru harus senang.
Justru harus senang. Wal yahdhar aidan min ikhraji tasnifihi min yadihi illa ba'da tahdzibihi wa tardadi nadharihi fihi wa takririhi. Dan hendaklah berhati-hati juga dia mempublikasikan, mengeluarkan karyanya, kecuali setelah dia mematangkannya, kemudian memeriksanya, dan mengulang-ulang terus memeriksa. Jadi harus betul-betul diperiksa dulu. Walaupun ya kesalahan pasti ada, ya, tapi minimal kita puluhan kali periksa. Bahkan kata salah seorang ulama, Al-Qadhi Al-Fadil Abdurrahim, seorang ulama yang hidup di abad ke-5, kata beliau, aku memperhatikan, kata beliau, seseorang itu ketika menulis sebuah tulisan pada hari ini, kemudian dia cek lagi di keesokan harinya, pasti ada perasaan seandainya ditulis, seandainya dirubah seperti ini tentu lebih baik, seandainya ditambahkan tentu lebih baik, seandainya dikurangi, seandainya ini didahulukan, ini dikedepankan. Ya. Dan ini ya manusiawi hal ini. Ini manusiawi. Karena tulisan yang tidak akan ada kesalahan itu hanya Al-Quran. Ya, Al-Quran itu nggak akan ada kesalahan. La yatihil batil. Nggak akan ada yang batil. Ya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, akan ditemukan banyak perbedaan-perbedaan. Tapi Al-Quran itulah Al-Quran yang tulisan yang terbebas dari kesalahan. Taib. Kemudian di selanjutnya, nah ini tentang ketika kita menulis, perhatikan juga hal-hal berikut dari isi tulisan kita. Wal yahris ala idahil ibarati wa ijaziha. Hendaklah bersungguh-sungguh untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan dan meringkasnya. Jadi upayakan tulisan kita itu jelas dan ringkas. Karena apalagi di zaman sekarang, umumnya orang itu nggak betah berlama-lama, ya, pengennya yang instan-instan. Diberikan karya yang panjang itu keburu bosan. Makanya buat dari yang ringkas dan jelas. Walaupun tidak mengapa kita membuat yang panjang lebar, silahkan. Sebagaimana dalam tahapan belajar, kita belajar dari yang ringkas sampai ke yang meluas. Dan keliru seorang itu langsung belajar kepada hal yang luas dan meninggalkan hal yang ringkas. Fala yuwaddihu idaha yantahi ila rukakah. Janganlah dia membuat atau menjelaskan sesuatu yang mengarah kepada hal yang salah. Hal yang salah. Jadi jangan juga ya panjang sehingga tadi keluar dari sesuatu yang benar karena terlalu melebar. Sehingga inti permasalahannya tidak bisa diambil benang merahnya. Ya. Wala yujizu ijazan yufdi ilal mahki wal istiglaq. Dan jangan juga dia meringkas dengan ringkasan yang mengarah kepada kerancuan dan tidak dapat dipahami.
Jadi jangan terlalu lebar ke sana kemari sehingga jadi salah persepsi. Juga jangan juga terlalu ringkas sehingga rancu. Taib. Nah, itu gaya bahasa dari menulis. Jadi jelas, ringkas. Tapi jangan juga tadi jelas itu terlalu panjang lebar sehingga salah dipahami. Ringkas juga jangan menjadikan suatu itu rancu. Wayam bagi ayyakuna i'tina'uhu minat tasnifi bima lam yusbiq ilaihi akthar. Wayam bagi dan hendaknya ayyakuna i'tina'uhu, perhatian dia minat tasnif dari tulisan tersebut bima lam yusbiq ilaihi akthar. Dari tulisan yang belum banyak orang melakukannya, belum ada yang mendahuluinya. Ya. Jadi dia lihat sudah ada belum yang menulis tentang hal ini. Kalau sudah ada, ya kita cukupkan dengan yang sudah ada. Kecuali kita ingin lebih meringkasnya atau mendatangkan hal yang baru. Ya. Maka dikatakan di seterusnya ke bawahnya. Oh, habis ya. Ke bawahnya lagi. Masih ada. Halaman 31 ke atas. Taib. Nah ini. Wal murad bihadza, yang dimaksud dengan hal ini, alla yakuna hunaka musannafun yughni an musannafihi fi jami'i asalibihi. Jadi hendaklah tidak ada tulisan yang sudah mencukupi dari tulisannya, dari seluruh gaya bahasanya. Ya maksudnya kalau sudah ada tulisan tentang suatu bidang, dia jangan nulis lagi. Fa'in agna min ba'diha falyusannif min jinsihi ma yazidu ziyadatin yahtafilu biha. Jadi kalau sudah cukup dari tulisan yang sudah ada, maka hendaklah dia menulis misalkan buku yang sama tapi ada tambahan. Ada tambahan yang memperindahnya. Serta ma'adham mimma fatahu minal asalib, membawakan yang luput dari gaya bahasa tertentu atau dari pembahasan tertentu. Intinya, jadi kalau kita menulis, perhatikan dulu sudah ada belum tulisan tersebut. Misalkan kita nulis tentang cabang ilmu tertentu. Kalau sudah ada, ya udah. Tapi kita ingin memperingkasnya, silakan ringkas tulisan itu. Perindah gaya bahasanya, misalkan kalau dinilai itu rancu atau tambahkan yang kurang, itu tidak mengapa. Kemudian ini juga penting yang terakhir, wal yakun tasnifuhu fima ya'umul intifa bihi wa yaksurul ihtiyaju ilaih. Dan hendaklah karyanya tersebut terhadap sesuatu yang manfaatnya meluas dan dibutuhkan oleh banyak orang. Kebutuhannya banyak terhadap hal tersebut. Jadi yang manfaatnya luas, kemudian banyak dibutuhkan. Nah, di sini kita bisa mengambil faidah yang manfaatnya luas dan banyak dibutuhkan, ya berarti ilmu-ilmu dasar. Karena ilmu-ilmu dasar umumnya orang butuh. Beda dengan ilmu yang sudah
melalui pengembangan yang tebal, tentu yang baca ya yang menggeluti bidang khusus di bidang itu saja. Jadi itu adab dari menulis. Kalau kita simpulkan, adab menulis ini yang pertama, tulislah ilmu, ya, ringkaslah, karena itu banyak manfaatnya. Dan kalau kita ingin menulis, pastikan kita sudah layak untuk hal tersebut. Hati-hati tergesa-gesa, hati-hati dalam mempublikasikannya. Sebelum kita mengecek ulang. Kemudian hendaklah kita serius, semangat, tulisan tersebut jelas, ringkas, tapi bisa dipahami. Kemudian tulisan kita, tulisan yang sebelumnya tidak ada. Kalaupun sudah ada, maka tulisan kita berfungsi untuk menambahnya atau memperindahnya. Juga hendaklah tulisan tersebut yang manfaatnya meluas dan banyak dibutuhkan oleh manusia. Maka dengan seperti itu mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari tulisan tersebut. Manfaat yang paling besar bukan kita semakin dikenal. Orang jadi tahu, wah ini Fulan nulis, yang nulis Fulan dan sebagainya. Yang paling penting manfaat itu adalah pahala jariah buat kita. Ya, karena manusia menjadi faham terhadap ilmu misalnya, nah itu yang paling penting. Taib, kita lanjutkan ya. Beberapa kalimat lagi, atau beberapa paragraf lagi. Yang keempat, adab seorang guru, yaitu adab dalam mengajar. Nah, ini dalam teknis mengajar. Kalau sebelumnya dalam persiapan, sekarang dalam mengajar. Nah, ini yang panjang. Ya. Ini ada banyak sekali. Ya. Kalau dihitung, ini ada sekitar 40. Ya. Ada sekitar 40 adab dalam teknis atau dalam proses mengajar. Kita ambil beberapa adab yang paling mungkin kita bahas malam hari ini, biidznillah. Baik. Adabu ta'limihi. Adab mengajar. Ya. Adab dalam mengajar. Nah, di sini para ulama menyebutkan bahwasanya ilmu itu perlu dizakati. Dan zakatnya ilmu itu bisa dengan dua cara. Yang pertama dengan mengamalkannya. Jadi kita mempraktikannya dalam kehidupan kita. Dan yang kedua dengan mengajarkannya. Jadi ketika kita mengajarkan ilmu, kita menzakati ilmu itu. Itu peribahasa para ulama. Dan sesuatu yang dizakati itu akan berkembang. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, anfik unfik alaik. Berinfaklah, maka aku akan berinfak kepada kamu.
Kemudian para ulama juga menyebutkan di sini disebutkan oleh Al-Imam Al-Wazir Ibnu Hubairah. Kata beliau, ilmu itu akan diperoleh dengan 3 cara. Yang pertama dengan mengamalkannya, yang kedua dengan mengajarkannya, dan yang ketiga dengan menulisnya, membuat karya. Juga para ulama yang lain menyebutkan beberapa faidah dari proses belajar mengajar. Ada 8 faidah. Yang pertama, menyebarkan ilmu. Karena dengan diajarkan ilmu akan tersebar. Yang kedua, menghidupkan syariat dan menjaganya. Karena syariat Islam di antara ciri khasnya itu ilmiah. Sehingga kebenaran itu akan nampak, hak itu akan nampak ketika ilmu. Sebagian orang menyangka orang yang sibuk belajar ilmu agama itu pengangguran. Atau orang yang nggak jelas masa depan. Padahal tidak demikian. Kita sedang menjaga syariat kita. Kemudian yang ketiga, langgengnya kebaikan umat. Karena sebuah umat itu akan baik ketika ada ulamanya. Langgengnya kebaikan sebuah umat. Sebagaimana juga ketika ulama wafat, itu tanda kiamat. Kemudian yang keempat, bahwasanya dengan proses belajar mengajar itu sebuah kesempatan untuk mendapatkan pahala yang banyak. Nabi mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjuki kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Jadi kesempatan memperoleh pahala yang banyak. Bahkan yang kelima, memperoleh pahala jariah. Jadi selain dapat pahala ketika dalam proses belajar mengajar, juga dapat pahala jariah dari hal tersebut. Kemudian yang keenam, mendapat kebaikan, keberkahan dari doanya para murid. Jelas ya, murid yang baik itu akan mendoakan gurunya. Dan itu sebuah kebaikan. Kemudian yang ketujuh, termasuk ke dalam barisan penyampai wahyu. Ya. Termasuk ke dalam barisan
penyampai wahyu, penyampai estafet wahyu. Dan ini tugas mulia. Kemudian yang ke-8, dengan proses belajar mengajar atau dengan ilmu tersebut, dia akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, baik secara hidup, baik ketika dia memang hidup atau setelah wafatnya. Para ulama mengistilahkan ada kehidupan kedua baginya. Bahkan ada perkataan dari yang menarik ya, dari Al-Imam Ibnul Mubarak. Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh atau diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Kata Al-Imam Ibnul Mubarak rahimahullah, barang siapa yang pelit terhadap ilmu, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Barang siapa yang pelit terhadap ilmu, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Yang pertama, ketika dia mati, maka pergi juga ilmunya, ke bawah mati. Yang kedua, orang yang pelit terhadap ilmu itu akan lupa atau dilupakan terhadap dari ilmunya. Yang ketiga, dia akan justru komitmen dengan kekuasaan atau dengan penguasa, maka hilang ilmunya. Ini tentu hal yang tidak kita inginkan. Ya. Baik, kita lihat penjelasan di sini. At-ta'lim, proses belajar, huwal aslul ladzi bihi qiwamuddin wa dunya, adalah pondasi dasar yang dengannya tegak agama dan dunia. Itu at-ta'lim. Dan at-ta'lim itu proses belajar mengajar yang di dalamnya ada masyaqqah, ada ta'ab, ada kesusahan, ada capek. Dan ilmu itu bita'alum, dengan belajar, bita'alim, bukan dengan duduk-duduk atau dengan mimpi. Ada orang sebut ilmu laduni, nggak belajar, tahu-tahu banyak tahu. Gitu. Itu biasanya dibisiki oleh jin. Jadi belajar, proses belajar mengajar itu dasar, fondasi yang dengannya agama dan dunia bisa tegak. Kalau diurus oleh orang-orang jahil, orang-orang yang mohon maaf bodoh, ya nanti yang dikedepankan hawa nafsu. Sementara ilmu itu hadir, ilmu itu dipelajari agar bisa meredam ego kita. Lebih mengedepankan wahyu. Orang yang nggak belajar, yang akan dikedepankan ego. Makanya orang yang belajar dan dia mengamalkan ilmunya, semakin bertambah ilmu, bertambah usia, semakin bijak. Dan yang sebaliknya, semakin tambah usia, semakin keras kepala. Emosinya semakin nggak terkontrol. Bagaimana dunia atau agama kalau diatur oleh orang-orang seperti itu? Pasti akan hancur. Makanya proses belajar mengajar yang benar itu fondasi tegaknya agama dan dunia. Wabihi, dan dengannya yu'manum mihaqul ilm,
terjaga kehancuran ilmu. Ilmu terjaga. Karena kalau tidak melakukan proses belajar mengajar, ya ilmu rusak. Seperti tadi, ke bawah mati. Wa fit tanzilil hakim, di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Alkitab. Apa janjinya? Hendaklah kalian benar-benar menjelaskan, menerangkan isi kitab itu kepada manusia. La tubayyinunnahu lin-nas wa la taktumunah, dan janganlah kalian menyembunyikan. Jadi ilmu itu harus dijelaskan kepada manusia, jangan disembunyikan. Bahkan Nabi mengatakan liyuballigh syahidu minkumul ghaiba. Hendaklah orang-orang yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Nah, ini dasar tentang proses belajar mengajar. Jadi yang hadir menyampaikan yang kepada yang tidak hadir. Dan tadi Allah mengambil perjanjian kepada orang-orang yang diberikan Alkitab. Di sini masuk makna umum kepada orang yang diberikan ilmu agar menjelaskan ilmu itu kepada manusia dan tidak menyembunyikannya. Sebagian ulama menjelaskan terkait hal ini adalah, atau hadis ini, dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya seorang alim wajib untuk menyampaikan ilmunya dan memahamkan kepada orang yang belum paham. Bahkan Al-Imam Ibnul Jauzi mengatakan, wa amma ta'limun talibin wa hidayatul muridin fa innahu ibadatul alim. Mengajarkan para murid dan memberikan arahan kepada mereka itu termasuk ibadahnya seorang berilmu. Termasuk ibadahnya seorang yang berilmu. Taib, ana coba ke bawah lagi sedikit tunggu. Taib, kita bahas satu aja ya. Adab yang pertama, yajibu 'alal muallim, wajib kepada seorang guru ya, ayyaqsida bita'limihi wajhallah ta'ala. Wajhallahi ta'ala. Hendaklah meniatkan dengan proses belajar mengajarnya itu wajah Allah. Berarti di sini apa? Wajib memperbaiki niat. Wajib memperbaiki niat, ingin mendapat ridho Allah dan pahala. Gimana caranya? Dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Gimana caranya supaya bisa seperti itu adalah ayastahdzir fi dhihnihi. Hendaklah dia menghadirkan dalam benaknya bahwasanya proses belajar mengajar itu adalah benar-benar merupakan ibadah. Jadi kalau kita sedang mengajar atau belajar, tanamkan kita ini sedang ibadah. Bahkan sedang melakukan ketaatan yang paling mulia.
Karena hal tersebut ya, itu bermanfaat. Kemudian kekal pengaruhnya, bekasnya, agar bisa mendorong kepada perbaikan niat. Kalau orang sudah menganggap belajar dan mengajar itu ibadah, maka kita kembalikan ke kaidah umum, ibadah itu tidak akan diterima kecuali dengan niat yang ikhlas. Maka kita akan mengusahakan mengikhlaskan niat. Dan ini diulang-ulang. Ya. Ikhlas itu agar kita perhatian. Kemudian wa alla yaj'alahu wasilatan ila gharadi dunyawi. Dan hendaklah dia tidak menjadikan ilmu tersebut atau proses tersebut sebagai sarana untuk meraih harta benda dunia. Oh, ini yang kedua. Ya. Tadi yang pertama ikhlas, yang kedua ini jangan menjadikan sebagai sarana untuk memperoleh dunia. Li'anna ma kana khalisan kana mustamirran ghaddan fi kulli hinin. Li'anna ma kana khalisan, karena sungguhnya yang ikhlas itu adalah kana mustamirran, yang akan terus-terus eksis, ghaddan, segar, fi kulli hin, pada sepanjang masa. Ya. Itu yang ikhlas. Beda dengan yang ingin dapat dunia. Ketika dunia dapat, ya udah beres. Wa makana li gharadin zala inda dhafari bihi. Dan yang melakukan hal tersebut untuk dunia, maka zala inda dhafari bihi, akan lenyap ketika dia mendapatkan dunia. Fafata ma qusida lahu, maka hilanglah yang dia inginkan darinya. Ya udah, kalau untuk dunia, ketika dunia dapat, udahan berarti. Beda dengan karena Allah. Karena Allah itu kan sampai wafat. Dan di sini banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama. Jadi hendaklah kita atau seorang yang belajar mengajar itu tujuan utamanya adalah bukan tamak rakus kepada harta manusia. Bahkan dulu sebagian di zaman-zaman dulu seorang itu bekerja dulu. Belajar tentang ilmu pekerjaan agar tidak tamak kepada harta manusia dan qanaah dengan yang ada. Qanaah dengan yang ada. Ya. Karena di sini ada perkataan dari dalam kitab Ta'limut Ta'lim dan syarahnya disebutkan seorang yang berilmu jika dia tamak terhadap dunia, maka ilmunya tidak akan kekal. Kehormatan ilmunya tidak akan kekal. Karena dia merendahkan dirinya. Sehingga dia tidak berani lagi berkata yang benar. Karena takut kehilangan dunia. Kemudian dikatakan oleh sebagian ulama ketika mentafsirkan surah Al-Qasas ayat 80 tentang kisah keluarnya Qarun yang membawa kemegahannya. Manusia kan ada yang silau, ada yang ingin seperti Qarun. Ya. Tapi apa yang dikatakan oleh para orang yang berilmu? Waqala alladzina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman aman wa amila shalihan. Celaka kalian. Bukan itu mestinya. Sungguh pahala di sisi Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman. Maka dikatakan oleh para ulama, mementingkan pahala akhirat daripada dunia, itulah para ulama.
Jadi para ulama itu mementingkan pahala akhirat daripada kesenangan dunia. Barang siapa yang seperti ini, maka dialah seorang yang berilmu. Tapi barang siapa yang lebih mementingkan dunia daripada akhirat, maka dia falaisa bi'alim. Tidak dikatakan seorang berilmu. Kemudian sudah disebutkan ya sebelumnya tentang perkataan Imam Asyubki bahwasanya seorang itu hendaklah mengetahui hakikat dunia, hakikat kerendahan dunia, agar dia tidak takjub dengan dunia. Dunia itu bisa diperoleh oleh orang-orang bodoh. Masa kita mau berlomba dengan mereka? Kita menukar dunia dengan sesuatu yang lebih mulia, yaitu ilmu. Jadi jangan dijadikan ilmu itu atau proses mengajar dan mengajar itu untuk mendapatkan dunia. Apapun bentuknya, harta, ketenaran, kedudukan. Karena itu akan membinasakan kita. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan, insya Allah nanti dilanjutkan di adab yang ketiga dari proses belajar mengajar. Dari yang menyimak, barangkali ada yang perlu diperjelas atau ditanyakan, dipersilakan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz untuk penjelasannya. Silakan bagi umahat yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung pamiknya ya. Ada yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.